Rojin membeli 5% dari 400.000 lembar saham biasa Stillwater Limited ya, dengan harga $60 per lembar ya, pada tanggal 18 Mei 2017. Kemudian tanggal 30 Agustus Stillwater mendeklar ya, mengumumkan ya, kemudian membayarkan dividen $750.000. Kemudian ya ada yang bergabung sebentar. Kita terima dulu. Kemudian kita buat dulu yang tanggal 18 ya, tanggal 18 Mei. 18 Mei membeli berarti table share investment ya, besar 400.000 dikalikan 5% jumlah lembar yang dibeli dikalikan per lembarnya 60. Kreditnya cash. Kemudian 30 Agustus menerima dividen berarti ya, menerima dividen berarti debitnya cash, kemudian kreditnya kreditnya dividen revenue ya, karena kepemilikannya hanya 5% ya. Kalau 5% menggunakan apa? Metode cost. Ya. Berarti kreditnya dividen revenue 750.000 kali 5%. Kemudian tanggal 31 Desember ya, tanggal 31 Desember Stillwater melaporkan net income-nya sekian juta ya. Kalau investornya hanya punya 5% menggunakan metode cost, dia hanya bilang alhamdulillah ya, anak perusahaan saya labanya banyak ya. Ya sudah gitu saja ya, tidak melakukan pencatatan, hanya mengucapkan syukur alhamdulillah ya. Nah, sekarang dibandingkan dengan ya kasus yang kedua, dia memiliki 40% dari saham yang beredar, ada 60.000 lembar, dibeli dengan $120 per lembar ya, pada 1 Januari. Maka 1 Januari share investment debit cash credit 60.000 kali 40% yang dibeli dikalikan harga per lembar 120. Kemudian 15 April sale mendeklar dan bayar cash dividen 450.000, maka bagi Natal dia menerima cash, kreditnya adalah share investment ya. Putar dividen 450.000 dikalikan persentase kepemilikan 40%. Dan 31 Desember sales melaporkan net income 1.200.000, maka selain mengucapkan syukur alhamdulillah, kalau dia metode equity, dia juga membuat jurnalnya, yaitu debitnya adalah debitnya share investment, kreditnya revenue from share investment. Ya, berapa angkanya dari total net income-nya dikalikan kepemilikannya 40%. Ya, selesailah untuk pencatatan ya. Kita lanjut dengan poin materi terakhir mengenai penilaian dan melaporkan investment. Nah, untuk menilai investment ya, investasi itu ada ya. Kan tadi ada ini ya, ada debt investment, yaitu surat utang ya, surat berharga utang. Yang kedua adalah share investment ya, surat berharganya berupa saham. Nah, kalau untuk yang kita membeli obligasi atau bond, maka diklasifikasikan menjadi 2 kategori ya. Jadi kita tergantung dari dilihat dari niat membelinya untuk dijual segera atau untuk dimiliki sampai dengan dia jatuh tempo. Ya. Kalau yang akan dijual segera namanya trading securities. Ya. Nah, kita membeli ya, obligasi hanya sebentar nanti akan kita jual lagi dalam waktu tidak lama. Atau yang kedua ya,
kita beli obligasi niatnya memang ya kita akan pegang sampai dengan satu tempo ya, sampai dengan umurnya habis ya. Namakan held for collection ya, securities ya, surat berharga yang dipegang untuk sampai dengan dimiliki sampai dengan jatuh tempo. Ya. Kemudian untuk yang investasi saham ya, klasifikasinya ada dua ya. Yang pertama ya sama dengan yang debt investment, yaitu trading securities, maksudnya akan kita miliki dalam waktu tidak lama ya, mungkin sebulan 2 bulan, kalau kita perlu uang ya kita jual lagi ya, namanya trading securities ya. Kemudian yang kedua namanya non trading securities ya. Kalau non trading securities berarti ya, yang tidak akan dijual dalam waktu dekat. Ya, tidak akan dijual dalam waktu dekat. Kemudian, ya, kalau untuk yang debt securities, ya, yang debt investment, ya, klasifikasinya berlaku untuk keseluruhannya, ya. Untuk seluruh debt securities, maka berlaku pembagiannya apakah trading securities atau held for collection. Sedangkan kalau yang untuk share investment itu dibagi menjadi trading dan non trading apabila menggunakan metode cost ya. Kalau mencatatnya menggunakan cost method, maka akan ada dua klasifikasi, apakah dia dijual dalam waktu dekat atau tidak. Ya. Sedangkan kalau metode equity nggak pakai ini ya, tidak diklasifikasikan ya. Kalau metodenya equity tidak pakai klasifikasi ini. Kemudian untuk melaporkan, menilai dan melaporkan. Ya. Jadi kalau kita gabungkan ya, kategori tadi ya, sebenarnya ada 3 saja ya. Kategorinya adalah trading, ya. Trading ini bisa baik untuk yang surat utang maupun yang saham. Ya. Yang kedua non trading. Kalau non trading hanya untuk saham saja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah held for collection. Kalau held for collection artinya akan sampai jatuh tempo. Yang punya jatuh tempo kan hanya surat utang. Kalau yang trading di sini ada penjelasannya ya. Ya akan kita perjualbelikan dalam waktu katakanlah 10 hari ya. Dalam jangka tempo 10 hari kita akan jual ya. Kalau non trading ya nanti jualnya hitungannya dalam waktu bulan ya, dalam jangka bulan ya, dalam beberapa bulan akan kita jual ya. Kalau yang dalam tempo hari ya, dalam beberapa hari akan dijual itu trading ya. Kalau dalam hitungan bulan ya non trading. Nah, kalau yang dia trading securities ya, maka perhatikan di sini dilaporkannya at fair value ya. At fair value artinya pas 31 Desember ya kita lihat ya saham ini di Bursa Efek harganya berapa per lembar. Itulah yang akan dilaporkan sebagai nilai saham kita ya. Nah, kemudian kan bagaimana kalau nilai saham tahun lalu ya tradingnya nilainya 100.000, sekarang nilainya menjadi 102.000, ada kenaikan ya 2.000. Maka kenaikan 2.000 ini, nanti dilaporkan menambah net income ya, menambah net income ya. Namanya apa ya, namanya nanti ya setelah ini ya. Kemudian kalau yang non trading bagaimana? Kalau yang non trading dia juga dilaporkan at fair value ya, sama dengan yang trading. Yang beda adalah perubahan nilainya ya. Kalau perubahan nilai tahun lalu nilainya 100 ya, sekarang 1.000, sekarang jadi nilainya 102.000 nilai pasarnya. Ada kenaikan berapa? 2.000.
Kenaikan 2000 nanti dilaporkannya sebagai other comprehensive income. Ya. Kalau yang trading dia dilaporkannya sebagai other income. Other income itu bagian dari net income. Ya. Kalau yang non trading dia adalah ada istilah yang baru sekarang muncul namanya other comprehensive income. Other comprehensive income itu apa? Other comprehensive income adalah dia sifatnya menaikkan ekuitas ya. Kalau net income itu kan menambah ekuitas ya. Kalau net income closingnya ke return earning ya. Return earning bertambah, ekuitas bertambah. Itu kalau yang net income ya. Kalau yang other comprehensive income dia ini closingnya nanti langsung ke menambah ekuitas. Dia tidak menambah net income tetapi dia menambah ekuitas ya. Kalau yang net income ya dia net income itu ya kalau other income dia menambah net income, kemudian net income pada akhirnya menambah return earning ya, return earning menambah equity ya. Kalau yang seperti baju Abi. Ya. Kalau yang other comprehensive income nanti dia closingnya ke namanya ya, closingnya ke akumulatif other comprehensive income. Dia nantinya juga akan menambah merupakan bagian dari ekuitas. Ini akun baru ya, nanti akan kita lihat ilustrasinya. Nah, kalau other comprehensive income dilaporkannya di mana? Dilaporkannya di namanya comprehensive income statement. Ya, ini juga baru nih. Nah, kalau obligasi ya yang kita miliki ya dilaporkan at amortized cost. Ya, seperti juga yang kalau kita sebagai penerbit obligasi ya, obligasi dilaporkan at carrying value ya. Ya kurang lebih sama ya amortized cost dengan carrying value. Nah, sekarang ya kategori untuk ini ya yang trading ya. Kita lanjut dengan penjelasan yang trading ya. Perusahaan ya kalau yang trading securities ya niatannya ya perusahaan memiliki trading securities dengan niatan akan menjualnya dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekatnya berapa lama ya. Di sini patokannya kurang dari sebulan ya. Kalau dalam hitungan kurang dari sebulan akan dijual itu adalah trading securities ya. Kalau yang ya trading itu kan bermakna ya jual beli ya perdagangan ya. Dilaporkannya tadi sudah ya at fair value, kemudian kalau ada perubahan nilai dari tahun lalu itu menjadi bagian dari net income ya. Kalau naik berarti menambah net income, kalau turun berarti mengurangi net income. Klasifikasinya tentu saja dia adalah current asset karena dalam waktu sebulan sudah akan hilang ya. Sudah akan terpakai. Nah, perhatikan ilustrasinya ya. Perhatikan ilustrasinya ya. Ini bagaimana untuk nanti kenaikan nilainya ya. Ini perhatikan, ini penting nih. Ya. Jadi ya ini adalah investasinya PSA ya, yang diklasifikasikan sebagai trading securities. Ini per 31 Desember 2017 ya. Di sini ada investasinya berupa apa? Yang pertama berupa Yorkville Company Bond. Dia berupa membeli obligasi Yorkville Company. Yang kedua ada saham Kodak Company. Ya. Untuk yang pertama costnya 50.000. Kemudian akhir tahun 2017 ya harga di pasar di bursa 48.000. Berarti nilainya turun ya, turun 2.000 ya. Turun 2.000 namanya ya unrealized loss ya, rugi yang belum direalisasi ya.
Jadi ya sifatnya dia kerugian, ya, nilainya turun, tetapi kan belum dijual ya. Selama dia belum dijual kan kerugiannya belum nyata ya, belum di istilahnya belum direalisasi ya, dalam bahasa Inggris namanya unrealized loss. Kemudian untuk yang saham Kodak ya dibeli dengan harga 90.000, kemudian saat akhir tahun 99.000, maka ada kenaikan 9.000. Kenaikan 9.000 ini dinamakan unrealized gain ya, keuntungan yang belum direalisasi. Sehingga totalnya berapa? Totalnya 7.000 ya. Nah, bagaimana penyesuaiannya ya? Nah, penyesuaiannya adalah ya kan secara keseluruhan totalnya. Jadi kita membuat jurnal untuk keseluruhan investmentnya ya, yang trading ya, jadi satu ya. Kita kalau ada 10 saham yang berbeda ya, tinggal kita totalkan ya, untuk 10 saham itu ya, atau 10 obligasi totalnya, total cost-nya berapa, total fair value berapa, naik turunnya berapa. Maka untuk jumlah totalnya, kalau naik berarti debitkan menambah nilai, berarti menambah nilai securities-nya ya, dengan cara mendebit ke fair value adjustment. Fair value adjustment trading ya. Ini nantinya ya akan ditambahkan ke cost-nya investment, sehingga menjadi yang dilaporkan sesuai dengan fair value 147 ya. Kemudian ya kreditnya adalah unrealized gain. Kemudian keterangannya income. Maksudnya apa? Maksudnya nanti dilaporkan di income statement ya. Unrealized gain income ya 7.000. Nah, sekarang ke lanjutannya ya. Ini lanjutannya sekarang di tahun 2018 ya. Saya boleh menambah waktu 10 menitan ya. 10 menitan ya, atau 15 menit lah ya, untuk mengganti yang tadi ya. Jadi sekarang di tahun kedua, 31 Desember 2018 ya. Sekarang ya, investasi yang dimiliki, perhatikan ya, sudah berganti ya. Kenapa sudah berganti? Karena kan sifatnya trading. Trading itu sebentar dibeli, kemudian jual, beli lagi, jual lagi. Nah, pada akhir tahun 2018 yang masih ada adalah Topi sama obligasi dari Topi Company dan sahamnya Fins Company. Ya. Kemudian untuk cost-nya ya, saya langsung ke totalnya saja ya. Total cost 120.000, fair value-nya lebih kecil, 115.000 ya, selisihnya 5.000 ya, berarti unrealized loss. Maka perhatikan bagaimana adjusting-nya ya. Adjusting-nya di sini berapa ya? Kerugiannya kan 5.000 ya tahun ini ya. Harusnya kan unrealized loss-nya 5.000 ya. Tetapi kenapa 12.000 ya? Ya, nah ini perhatikan ya, untuk menyesuaikan unrealized gain atau loss ini seperti ya, ini seperti kalau kita menyesuaikan yang uncollectible account expense ya, bad expense ya, sama seperti kita penyesuaian bad expense, harus kita perhatikan saldo tahun lalu berapa. Ini juga ya. Jadi kita harus mengecek saldo tahun lalunya berapa ya. Kalau saya gambarkan ya, tahun lalu kan 7.000 ya. Tahun lalu fair value adjustment-nya atau unrealized-nya 7.000 ya. Jadi tahun lalu ya fair value-nya debit ya 7.000, kemudian unrealized gain-nya ya 7.000. Maka yang perlu diperhatikan adalah ini ya, yang saldo fair value adjustment yang sebelumnya ya. Kalau
Kalau ya unrealized gain itu kan nanti di closing ya, Tahun keduanya sudah nol ya, tahun keduanya sudah nggak ada lagi. Tetapi kalau fair value adjustment ini terbawa ke tahun berikutnya ya. Berarti ya kalau saya sebutkan di sini ya, fair value adjustment ya, atau di sini adjustment ya, yang dari tahun 2017 ya, nilainya berapa ya? Nilainya debit ya, debit 7.000 ya. Ya. Di 2017 ya nilainya adalah 7.000 ya. Ya. Ini kalau saya kasih keterangan tahun 2017 ya. Kemudian fair value adjustment ini kan real account ya, dia tidak di closing ya, dia tidak di closing, maka dia terbawa ke tahun 2018 ya. Di tahun 2018 ya, di tahun 2018 harus menjadi berapa angkanya ya. Di tahun 2018 nilainya harus ini ya, 5.000 ini adalah fair value adjustment yang harus ada di akhir tahun ya, nilainya minus 5.000. Ini akhir tahun harus nilainya 5.000 ya. 5.000 minus ya, kalau minus berarti posisinya di sebelah kredit ya. Kalau debit kan menambah ya, value adjustment ya. Ini berarti harus kredit 5.000 ya. Jadi ya di awal tahun 2018 ya ada saldo fair value adjustment debit 7.000 yang terbawa dari tahun lalu. Kemudian di akhir tahun 2018 saldonya harus kredit 5.000 ya. Berarti ya harus dikurangi berapa? 7.000 supaya menjadi minus 5.000. Kita kurangi berapa? 12.000 ya. 12.000 ini adalah adjustment tahun 2018 ya. Berarti fair value-nya kita kurangi 12.000 supaya menjadi berapa? Supaya menjadi nilainya adalah menjadi supaya menjadi 5.000 ya. Ya. Ini seperti penyesuaian bad expense kalau menggunakan persentase dari bad expense-nya adalah menggunakan aging schedule atau menggunakan sekian persen dari utang, piutang ya. Kalau sekian persen dari perkiraan sekian persen dari account receivable akan tak tertagih menjadi AFDA, maka seperti ini ya. AFDA tahun lalu berapa, kemudian tahun ini harus menjadi berapa AFDA-nya. Ini seperti AFDA-nya ya. Ini kalau dipadankan dengan yang penyesuaian piutang ini adalah AFDA-nya ya. Ini AFDA ya, ini AFDA. Atau ini ya. Fair value adjustment itu seperti AFDA ya, seperti AFDA allowance for doubtful account ya, seperti allowance for doubtful account ya. Kalau di account receivable ya. Jadi untuk penyesuaiannya berapa, maka harus dicek ya awal tahun berapa ya nilainya ya, atau saldo yang ada berapa, kemudian harus menjadi berapa sekarang. Ya. Kemudian berarti inilah penyesuaiannya ya. Atau kalau di piutang ini adalah bad debt expense-nya. Bad debt expense-nya adalah ini ya. Seperti itu ya penjelasannya ya untuk teknik menyesuaikan nilai kenaikan fair value-nya atau penurunan fair value-nya. Ya. Jadi
Baik ya, jadi ya penyesuaiannya adalah di tahun kedua ya, kita patokannya adalah ini, fair value adjustment-nya kita kredit berapa? 12.000. Hitungannya seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Kemudian pasangannya apa? Pasangannya adalah unrealized loss ya, karena dia adalah debit maka unrealized loss ya. Kalau nilainya fair value-nya debit maka kreditnya adalah unrealized gain ya. Kalau fair value-nya turun, berarti dia adalah kerugian, unrealized loss. Ya. Kemudian keterangannya juga income. Maksudnya apa? Maksudnya nanti dicatat di income statement. Ya. Baik ya. Baik ya. Yang sekiranya ada perlu mau persiapan kuliah berikutnya dan harus mengakhiri Vicon kita, silahkan ya. Saya akan coba menyelesaikan. Nanti yang sudah buru-buru mau ada perlu, nanti bisa melihat rekamannya ya. Nanti akan saya share rekamannya setelah ini ya. Silakan, tidak apa-apa ya. Yang sekiranya ada perlu silakan saja ya. Meninggalkan Vicon, nanti akan bisa melihat di YouTube ya. Nanti akan saya share linknya. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan langsung ya, yang ditanyakan langsung, yang mau meninggalkan Vicon langsung saja, lihat aja nggak apa-apa ya. Baik, Pak, terima kasih. Saja. Ya. Ini supaya nggak nanggung ya, biar saya selesaikan nanti yang nggak sempat, yang sudah live duluan nanti kan bisa melihat di tayangannya ya. Silakan, nggak mengapa ya. Akan saya lanjutkan dengan yang non trading ya. Tadi itu adalah trading, sekarang yang klasifikasi kedua non trading securities ya. Kalau non trading securities maka ya klasifikasinya di neraca dia bisa current asset atau non current asset ya. Tergantung dari niatan manajemennya. Berbeda dengan yang trading securities. Kalau trading securities kan akan dijual dalam waktu kurang dari 30 hari, maka pasti current asset. Ya. Sedangkan kalau non trading securities ya akan dijual tetapi tidak dalam waktu dekat. Ya. Akan dijualnya kapan? Ya boleh jadi dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, sampai 12 bulan yang akan datang. Nah kalau niatan menjualnya ya sampai di rentang waktu ya bulan depan ya sebulan kemudian dari sekarang atau sampai dengan 12 bulan dari sekarang, maka dia adalah termasuk current asset ya. Akan dijual dalam waktu setahun gitu ya, dalam waktu setahun atau kurang ya. Nah tetapi bisa juga ya non trading securities ini nanti akan dijualnya nantilah akan kita mungkin 2 tahun 3 tahun baru kita jual. Nah kalau niatannya menjualnya setelah lewat dari setahun, maka klasifikasinya berarti dia non current asset. Ya. Selanjutnya ya. Kemudian untuk menentukan fair value ya. Fair value-nya kan berdasarkan nilai pada akhir tahun kan ya. Dilihat di bursa efek berapa nilainya ya. Kemudian untuk menghitung sehingga kemungkinan ada unrealized gain atau unrealized loss ya dibandingkan dengan cost-nya kan ya. Maka caranya sama dengan yang tadi. Nah, kemudian jadi dilaporkannya ya at fair value ya sama dengan yang trading yang dilaporkannya sesuai dengan harga pasar pada akhir tahun. Kemudian ya perubahan ya kenaikan atau penurunannya ya unrealized gain atau loss-nya ya kalau ada maka menjadi bagian dari equity ya, dia merupakan komponen dari equity. Kalau trading dia adalah komponen dari selisih unrealized gain-nya adalah komponen dari net income ya. Bedanya di situ ya. Baik, akan saya lanjutkan ya dengan ilustrasi ya. Sekarang ini Ingrow ya. Ingrow memiliki 2 securities ya. Yang klasifikasinya adalah non trading ya. Di akhir tahun 2017 yang dimiliki adalah sahamnya Rahel ya. Dan sahamnya Zeller. Ya.
cost-nya kita bisa langsung lihat ke totalnya saja ya. Total cost 293, kemudian fair value total 284, berarti ada penurunan nilai ya, minus 9.537 ya. Maka ini adalah namanya unrealized loss, rugi yang belum direalisasi, rugi yang belum menjadi kenyataan ya. Kemudian untuk mencatatnya bagaimana ya? Untuk kalau tahun pertama ya, ya langsung saja ya. Kalau ini kan berarti nilainya turun ya, 293 turun dari fair value adjustment credit. Fair value adjustment keterangan non trading, yaitu klasifikasi non trading ya. Nah, turun berarti kredit 9.537. Kemudian untuk debitnya adalah mengakui unrealized loss ya. Hanya saja di sini nama akunnya gain or loss jika dijadikan satu ya untuk yang equity ya. Jadi ikuti saja ya. Unrealized gain or loss equity ya di 9.537 ya. Kalau yang trading tadi nama akunnya masing-masing ya, ada unrealized gain, ada unrealized loss gitu ya. Kalau untuk equity di sini digabungkan. Nah mungkin ini sedikit tambahan saja ya, tambahan penjelasan ya. Mengapa kalau yang dia sifatnya trading dia boleh menambah net income ya, sedangkan kalau yang non trading dia tidak boleh menambah net income ya. Ya secara logikanya ya, kalau yang trading kan akan dijual dalam waktu kurang dari 30 hari ya. Jadi meskipun gain atau loss-nya belum direalisasi, tetapi kan itu sudah hampir ya, nanti kan mungkin 10 hari lagi, mungkin 20 hari lagi nanti dijual menjadi kenyataan ya. Yang sekarang masih unrealized, maka 20 hari lagi menjadi realized ya, sehingga dianggap ya bolehlah untuk langsung menambah ke net income ya. Tetapi kalau untuk yang dijualnya tahun depan ya, kayaknya kalau untuk menambah net income kayaknya jauh ya. Ya kalau dijual dalam waktu setahun, kalau ternyata lewat dari setahun berarti kan tidak menjadi salah ya. Makanya dia boleh menambah equity tetapi tidak menambah net income. Itu yang dinamakan sebagai apa? Other comprehensive income ya. Yang ini ya, unrealized gain or loss yang langsung menambah equity, ini yang disebut dengan salah satu contoh other comprehensive income, yaitu sifatnya dia menambah equity tetapi tidak menambah income dan tidak menambah retained earnings, tetapi dia menambah equity secara langsung ke total equity-nya ya, tetapi tidak menambah RE ataupun menambah net income. Nah, bagaimana? Jadi kalau di tahun pertama sih langsung saja ya, di tahun pertama ya turunnya berapa, maka itulah langsung menjadi penyesuaiannya ya. Nanti yang perlu kita membuat account adalah di tahun kedua dan seterusnya. Kita perlu mengecek dulu dengan yang sebelumnya saldonya berapa, sekarang harus menjadi berapa gitu ya. Kalau tahun pertama langsung saja. Sekarang yang sebelum ke tahun kedua ini melaporkan ya, ini laporan yang baru ya, yang baru kita pelajari sekarang namanya comprehensive income statement ya. Isinya sangat singkat, yaitu apa ya, periodenya sama dengan periode laporan periode income statement ya, untuk setahun yang berakhir di 1 Desember 2017. Yang dilaporkan apa? Dia melaporkan net income-nya berapa berdasarkan laporan laba ruginya ya. Kemudian ditambah dengan other comprehensive income ya. Berupa apa yang ada? Contohnya tadi berupa unrealized loss ya. Unrealized loss on non trading securities tadi ya. Ya sifatnya kan dia unrealized loss ya. Nilainya berapa? Ya loss 9.537, sehingga ya net income ditambah other comprehensive income tahun ini menjadi, itulah namanya comprehensive income 116.663 ya.
Kemudian ya closing entry-nya ya. Closing entry-nya kemana? Yang other comprehensive income. Kalau yang net income, closing-nya kan ke retained earning. Kalau other comprehensive income, ya closing-nya adalah ke akumulatif other comprehensive income. Ya, nama akunnya ya, ada akun baru namanya akumulatif ya other comprehensive income. Ya, yaitu akumulasi dari other comprehensive income tahun ini, tahun sebelumnya, sebelumnya, dan tahun yang akan datang gitu ya, diakumulasikan ya. Sebagaimana kalau kita pernah mengenal akun, namanya apa? Akun akumulasi penyusutan. Kalau ini namanya akun akumulasi other comprehensive income. Ini untuk menampung other comprehensive income dari dulu sampai sekarang sampai dengan yang akan datang. Ya, ini adalah bagian dari equity juga ya. Nanti akumulatif other comprehensive income ini adalah menjadi bagian dari equity. Nah, closingnya bagaimana ya? Closingnya kalau dia loss ya, dia kan loss ya. Kalau loss berarti ya mengurangi ya akumulasinya. Kalau loss ya, unrealized loss kan unrealized loss tadi kan posisinya di debit ya, 9.000 kan debit, maka closingnya kita kredit ya. Debitnya kemana? Debitnya ke akumulasi other comprehensive income. Artinya akumulasinya bertambah atau apa berkurang? Artinya berkurang ya, karena kan di sini income ya. Kalau income bertambah kan di kredit ya, kalau income-nya berkurang kan di debit ya. Akumulasi other comprehensive income-nya berkurang maka di debitnya. Ini istilahnya ya, kalau istilah ya ada other comprehensive income. Ini kadang-kadang disingkat dengan kalau malas menulis panjang-panjang OCI, on other comprehensive income ya. OCI ya. Atau ada yang membaca OCI ya. Kalau ada yang mengatakan OCI atau OCI, yaitu adalah maksudnya ini other comprehensive income. Kemudian akumulasinya kadang-kadang disingkat AOCI, ya, akumulatif other comprehensive income. Nah, ada di mana ya? Kalau di laporan keuangan, maka dia akumulatif other comprehensive income adalah bagian dari equity ya. Jadi equity kemarin kita sudah belajar ada berupa share capital ordinary, kemudian ada share premium ya, kemudian ada retained earnings, dan yang baru adalah ini akumulatif other comprehensive. Ya kalau nilainya rugi tentunya menjadi namanya loss, gitu ya. Jadi loss ya, atau dikasih nama other comprehensive income dalam kurung loss gitu ya, boleh juga ya. Sehingga total equity-nya menjadi, kalau loss menjadi pengurang tentunya ya. Kemudian non trading securities lanjut yang tahun kedua ya. Nah, di tahun kedua perhatikan ya, sekarang di tahun 2018 ya, investasinya masih atas nama Rahel dan juga Zeller ya. Kenapa? Karena kan dia non trading ya. Jadi mungkin dijualnya masih setahun lagi, 2 tahun lagi ya, sehingga dia bertahan lama ya, sampai setahun sampai 2 tahun masih dipegang oleh kita ya. Misalkan yang ya, kalau cost-nya sih sama ya dengan yang tahun lalu ya, cek saja ya, cost-nya 293 nggak berubah ya. Ini adalah cost yang dulu ya. Ya, ketika membeli berapa harga belinya ini ya, 293 537 ya. Karena memang masih barang yang sama ya, masih aset yang sama. Yang sama yang kita miliki. Hanya saja sekarang kita bandingkan dengan fair value tahun ini. Fair value akhir tahun ini berapa? 295. Berarti ada kenaikan 1.637. Nah, ya. Ini kan sekarang tahun kedua ya. Di tahun kedua ya, investment harus naik sekian, harus naik 1.600 ya. Maka penyesuaiannya berapa? Penyesuaiannya berapa? Kita cek dulu tahun lalu saldonya berapa, fair value adjustment-nya ya. Tahun lalu fair value adjustment-nya berapa ya. Kita langsung melihat di sini saja ya. Ya langsung yang aslinya di sini ya. Ya, fair value adjustment ya tahun 2017 adalah saldonya kredit 9.537 ya.
atau kita tuliskan dulu di sini ya, 93 ya ini ya sebentar ya. Kita buat dulu akunnya ya. 9537 ya. Sekarang kita buat untuk yang non trading ya. Posisinya di 2017 adalah 9537 ya. Kemudian ini yang akan kita cari berapa ya, berapa adjustmentnya, berapa adjustmentnya, maka kita ya kita lihat yang di 2018 ya. Untuk 2018 ya nilainya ini ya, yang ini ya. Jadi untuk 2018 ya cost-nya 293, kemudian fair value 295, sehingga naik berapa ya? Fair value adjustment-nya harus saldonya debit ya, ini kan naik ya, berarti harus debit 1637 ya. Jadi di akhir tahun harus ya, harus saldonya adalah 1637 ya. Jadi angkanya harus ya 1637 ya. Ya, jadi untuk fair value adjustment ya, fair value kalau dilengkapi ya, ini adalah fair value adjustment ya. Ya. Jadi fair value adjustment untuk yang non trading ya. Kalau dilengkapi ini adalah trading trading securities. Kemudian yang di bawah adalah yang untuk non trading, fair value adjustment untuk yang non trading securities. Ya. Nah, jadi ya saldo akhir tahun 2017, saldo tahun lalu adalah kredit 9.537. Kenapa kredit? Karena tahun lalu fair value-nya lebih rendah dari cost-nya, sehingga cost-nya berapa kita turunkan ya, kita kredit supaya sesuai dengan fair value-nya. Nah, kemudian setelah tahun ini ya, tahun ini berapa? Tahun ini dari cost-nya sekian, ternyata fair value-nya mengalami kenaikan. Ya, berarti tahun ini fair value adjustment harus debit berapa? Sebesar selisih kenaikannya, sebesar kenaikannya ya 1637. Berarti harus disesuaikan berapa? Penyesuaiannya tentunya ya dari minus 9, dari debit 9.537 supaya menjadi dari kredit 9537 harus menjadi kredit debit 1637 ya. Berarti harus berapa ya? Berarti harus ditambah, harus didebit sebesar, kalau ditambah 9 angka yang sama menjadi 0, maka supaya menjadi angka 1000 ditambah lagi dengan yang ini ya. Maka penyesuaiannya adalah ya sebesar kita debit 11.174. Maka ya kalau kita jumlahkan ya 9.537 kredit minus ditambah 11.174 hasilnya adalah menjadi 1.637. Ya. Kalau yang kembali ke yang trading ini adalah didapatkan dari ya sama ya angkanya ya. Cara menghitungnya sama ya. Baik, berarti adjustment tahun ini adalah ya, 11.174 debit untuk fair value adjustment-nya. Fair value adjustment harus kita debit 11.174. Ya. Berarti ya fair value adjustment-nya debit, fair value adjustment non trading 11.174, kreditnya ya pasangannya ya, yaitu unrealized gain or loss equity ya.
Sekarang kita lihat bagaimana comprehensive income statement-nya, ya, yaitu net income 2018, kemudian other comprehensive income berupa unrealized gain, ya, sekarang sifatnya gain, ya, on non-trading securities 11.174, sehingga comprehensive income menjadi 212 sekian. Ya. Closing entry-nya, ya, closing-nya ke akumulatif other comprehensive income, ya. Kalau dia posisinya adalah gain, kredit, maka dia kalau closing di debit, unrealized gain or loss di debit, kreditnya akumulasi other comprehensive income. Sehingga ya sekarang di equity akan ada share capital, ada RA dan akumulatif other comprehensive income sebesar 1.637, yaitu sebesar apa? Akumulasi, ya, tahun lalu rugi 9.000, tahun ini gainnya 11.000, ya, menjadi akumulasi netonya 10.063, ya. Baik, ya, selanjutnya ada pertanyaan selingan, ya. Pada laporan keuangan, ya, in the financial of statement of financial position, di laporan posisi keuangan atau balance sheet atau neraca, ya, ada debit balance in unrealized gain or loss equity, ya. Unrealized gain or loss-nya adalah debit, ya. Kalau unrealized gain or loss, ya, debit berarti dia adalah suatu kerugian, ya. Kalau dia debit berarti, ya, saldonya debit, ya, berarti equity-nya turun, ya. Equity itu kan posisinya di kredit, ya. Kalau ada komponennya, salah satu komponen equity adalah ini, ya. Atau sebenarnya ini, ya, apa? Kalau unrealized gain, ya, berarti equity-nya turun, ya. Equity-nya turun. Ya, kemudian, ya, sebagai ilustrasi, ya, misalkan di sini Chengdu investasinya berupa, ya, ada yang trading securities dan ada yang non trading securities. Kemudian yang trading, ya, yang trading securities costnya 936, fair value 949, ya, ada kenaikan 13.000 yuan, ya. Kemudian non tradingnya, ya, 488, costnya fair value 514, berarti ada kenaikan, ya, 26.000. Ini tahun 2017, ya. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016, ya, fair value, ya, ini harus kita hitung-hitungkan, ya. Kita diminta membuat penyesuaian, ya, bagaimana berapa angkanya, maka, ya, sebaiknya kita hitung dulu, ya, di Excel, ya. Kita buat perhitungannya di Excel, ya. Baik, ya. Kalau yang mau persiapan kuliah yang berikutnya, silakan list semua, nggak apa-apa, ya, nggak masalah, ya. Ini tinggal sedikit lagi, nanti kalian lihat saja, ya, di YouTube-nya, ya, untuk penjelasannya, ya. Kalaupun sekarang mau lift semuanya nggak mengapa, ya, tidak mengapa, saya selesaikan saja supaya kalian nanti bisa langsung mau mengerjakan problem-problem sudah nggak ada masalah, karena nanti bisa lihat dulu penjelasannya, nanti bisa mengerjakan problem latihan-latihannya, ya. Senin depan kita bahas, ya. Atau nanti pekan depan nanti kita bahas yang sekiranya perlu, ya. Nah, kalau saya mengutamakan membahas UTS yang lalu, ya. Nanti kemudian kalau masih ada waktu baru dilanjutkan dengan kuis, ya. Kuisnya juga saya tarikan, ya, yang bagus, yang berbobot, ya.
Baik, sekiranya mau live semuanya tidak mengapa ya, tidak masalah ya kalau ada sudah mau masuk kuliah yang berikutnya ya. Nanti kalian dilihat di YouTube-nya saja. Baik ya, akan kita buat ya adjustment tahun ini ya menggunakan ya supaya memudahkan ya bisa menggunakan T-Con ya seperti dulu kita membuat T-Con untuk yang penyesuaian atas AFDA ya, Anticipated Expense ya. Baik, untuk yang trading securities ya. Untuk trading securities ya, kita mulai dari informasi yang kalau yang tahun 2017 berarti yang tahun sekarang ya. Yang sekarang adalah kita di 2017 untuk trading securities ada penurunan nilai. Oh, udah kenaikan ya, ada kenaikan nilai 13.000 ya. Ada kenaikan 1.000 adalah yang tahun lalunya 2016 yang tahun 2017 adalah yang tahun sekarang ya. Jadi adalah adjustment tahun 2017 ya. Kemudian ini juga 2017 ya, kita mulai dari yang trading ya, di tahun ini ya ada kenaikan 13.000, maka 13.000 inilah ya saldo fair value adjustment tahun ini ya. Tahun ini berarti posisi yang terakhir ya di bawah ya. Kemudian ya yang tahun ini ya untuk yang trading ya pada 31 Desember 2016 ya berarti tahun lalu ya fair value adjustment trading account ya akun fair value adjustment yang trading punya debit balance ya saldo debit 92.000 ya. Berarti untuk tahun lalu di sini 2016 ya saldonya debit berapa? Saldonya debit 92.000 ya, 92.000 debit. Ya. Kemudian maaf ya, ini posisinya kok di sini. Ini trading ya di sini berarti ya. Untuk yang trading saldonya adalah saldo debit 92.000. Kemudian ya tahun ini harus saldonya harus 13.000 debit juga ya. Oh, ini 30 kenaikan debit, maaf ya, ini salah ya. Ini adalah harusnya posisinya di debit ya 13.000 ya. Ya. Dari saldo awal 92.000 debit harus menjadi 13.000 debit. Maka penyesuaiannya bagaimana? Penyesuaiannya harus kita kredit sebesar berapa? Sebesar selisihnya. 92 dikurang 13. Ya. Maka penyesuaiannya adalah nanti fair value adjustment dikredit 79.000. Ya. Kemudian untuk yang non trading ya tahun ini saldonya debit 26.000 naik, berarti kan debit ya. 26.000 berarti di sini debit 26.000. Kemudian saldo sebelumnya ya. Dia adalah saldo kredit ya, tahun 2006 yang non trading saldonya kredit 57.500 ya. Saldonya kredit 57.500 ya. 57.500 ini ya kredit ya. Nah, perhatikan ya saldo awal ya saldo tahun lalu menjadi saldo awal tahun ini. Saldo awal 57.500 atau saldo sebelum penyesuaian 57.500. Kemudian kredit harus menjadi debit 26.000, maka harus disesuaikan berapa, ditambah atau dikurang, di debit atau di kredit. Ya, tentunya harus di debit ya. Di debit berapa? Di debitnya sebesar 57.500 ya, ditambah 26 ya.
debitnya harus 83.500. Sehingga ya kalau kita cek ya 57.500 minus ditambah 83.500 maka hasilnya menjadi plus di 26.000. Betul ya. Baik, berarti adjustment-nya untuk yang trading adalah fair value-nya kredit 79.600, berarti debitnya adalah unrealized loss ya. Kita cek ya. Untuk yang trading securities ya, perhatikan ya. Untuk yang trading securities sudah kita hitung tadi ya. Penyesuaiannya adalah fair value adjustment kredit diturun ya, di kredit 79.000, maka debitnya adalah unrealized loss income ya. Kemudian kalau yang non trading tadi ya, fair value adjustment-nya ya kita debit 83.600, berarti kreditnya apa? Kreditnya adalah unrealized gain or loss equity besar 83.500. Baik ya, demikian ya cara menghitung penyesuaian atas fair value adjustment ya. Sekarang akan saya lanjutkan dengan ya penyajiannya, penyajian investasi di laporan keuangan ya, nanti yaitu di financial position, di statement of financial position atau di balance sheet ya istilah yang dulu ya. Perhatikan ya, untuk short term investment ya, short term investment itu disebut juga ya, ini kan short term investment, investasi jangka pendek ya. Investasi jangka pendek disebut juga namanya marketable securities ya. Ya, kemudian ya, apa yang dimaksud dengan short term investment atau marketable securities nama lainnya ya, yaitu surat berharga ya, securities atau sekuritas atau surat berharga yang dimiliki, yang dipegang oleh company, oleh perusahaan yang mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, readily marketable ya, tersedia pasarnya ya, atau mudah diperjualbelikan ya. Kapan-kapan, kapan saja mau dijual bisa ya. Namanya readily marketable ya. Kalau saham karena kalau yang dia sudah terdaftar di bursa efek maka itu adalah namanya readily marketable ya. Diperjualbelikannya bisa setiap saat ya. Yang kedua ya, diniatkan untuk dikonversi menjadi kas dalam waktu tahun depan ya. Kita akan bicaranya sekarang kita posisi di akhir tahun ya, kita lagi di akhir tahun, lagi sedang membuat laporan keuangan ya. Kita di akhir tahun ini, kemudian ya untuk yang short term investment ini adalah yang akan kita masukkan sebagai short term investment adalah yang surat berharga yang akan dijual dalam waktu setahun ya, dalam waktu setahun atau dalam waktu satu siklus operasi yang mana yang lebih panjang. Ya. Perhatikan di sini ya, marketable securities itu adalah yang akan dijual dalam waktu apa? Marketable securities nama lainnya adalah short term investment, investasi jangka pendek. Ya. Yang namanya jangka pendek ya sesuai dengan definisi yang umum yaitu kalau akan dijual dalam waktu atau dipakai dalam waktu setahun atau kurang. Ya. Nah, berarti yang masuk menjadi bagian dari short term investment atau marketable securities adalah yang pertama pastinya trading securities. Ya. Trading securities pasti adalah masuk ke short term investment. Kenapa? Kan dia akan dijual dalam waktu kurang dari 30 hari. Yang kedua adalah boleh jadi non trading securities juga sebagian masuk menjadi short term investment. Ya. Karena non trading securities ini kan niatnya ingin dijualnya dalam waktu yang lebih bulan depan ya, atau bisa juga tahun depan atau lebih dari tahun depan ya. Yang jadi kalau yang sebagian non trading securities yang dia diniatkan akan dijual ya,
atau non trading securities yang akan dijual dalam waktu setahun, ya, maka itu menjadi bagian dari short term investment. Ya. Nah, tetapi kalau ada non trading securities yang niatannya wah nanti dijualnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, maka dia bukan bagian dari short term investment. Ya. Jadi harus hati-hati untuk yang non trading, ya. Dia boleh jadi masuk short term investment atau bisa juga dia long atau yang tidak masuk short term investment. Harus dicek niatan manajemen kapan mau menjualnya. Nah, kalau yang tidak masuk ke short term investment maka dia dinamakan apa? Long term investment. Ya. Maka yang long term investment ini isinya adalah berupa apa? Bisa berupa non trading securities yang akan dijual dalam waktu lewat dari setahun yang akan datang. Yang kedua adalah apa? Yang surat utang, ya, obligasi yang held to maturities, yang dia akan dipegang sampai jatuh temponya. Ya. Dengan catatan apabila jatuh temponya masih lewat dari setahun, ya. Kan lama-lama kan tadinya jatuh temponya kurang 5 tahun, tahun depan menjadi kurang 4 tahun lagi, tahun berikutnya kurang 3 tahun lagi, tahun berikutnya kurang 2 tahun lagi, tahun keempat kurang setahun lagi. Nah, pada tahun keempat yang held to maturities yang tadinya adalah long term, maka di tahun keempat dia menjadi short term karena sudah setahun lagi akan jatuh tempo. Ya. Nah, sekarang penyajiannya bagaimana? Perhatikan, dia adalah kalau untuk yang short term investment tentunya bagian dari current asset, ya. Nah, ini kalau yang buku finance yang ini, ya, kalau yang buku yang dipakai ini dia mengurutkannya terbalik dengan cara yang buku yang satunya, ya, yang buku Warren, ya. Kalau buku Warren, maka current asset disajikan mulai dari paling atas adalah cash, kemudian diikuti dengan yang lain-lainnya. Kalau yang model buku ini dia terbalik, ya, cash-nya paling bawah, ya. Nah, kalau yang lebih umum di Indonesia sih yang cash-nya paling atas, ya, paling atas cash, kemudian keduanya adalah ini short term investment, ya, at fair value, kemudian baru diikuti dengan note receivable, account receivable, ya. Jadi kalau untuk penyajiannya kita ngikutin yang versi Warren saja, ya. Kasnya paling atas, kemudian nomor 2 adalah yang setara, yang ini ya short term investment, kemudian baru yang lain-lain, ya, not receivable, account receivable, ya. Jadi kalau menyajikannya, ya, jadi saham-saham investasi yang kita miliki kan ada banyak, ya, ada mungkin saham, ada kan kalau nanti kalian akan pelajari di manajemen keuangan, ya, di mata kuliah manajemen keuangan. Jadi salah satu prinsip investasi adalah, ya, jangan menempatkan uangmu pada satu keranjang, ya. Maksudnya apa? Kalau kita beli saham, janganlah membeli saham hanya satu perusahaan saja, ya. Saham PT X kita beli ya banyak, ya. Itu saja investasi kita. Itu tidak baik. Kenapa? Kalau suatu saat, ya, nilai sahamnya PT X jatuh, maka investment kita jatuh semuanya, ya. Yang sebaiknya ya investment itu ya macam-macam punyanya. Saham PT X dibeli, PT Y, PT Z, ya, tentunya yang dipilih yang bagus-bagus, ya. Di antara yang bagus-bagus itu ya kita beli, ya, beberapa sahamnya, ya. Masing-masing kita beli berapa, supaya apa? Supaya kalau salah satunya turun nilainya, ya semoga yang lainnya bisa mengimbangi, ya. Ya, jadi kan ada banyak saham yang kita beli, maka penyajiannya cukup kalau di statement of financial position cukup digabungkan dalam satu akun, ya. Short term investment, ya, yang trading maupun yang non trading apabila akan diniatkan akan dijual dalam setahun dikumpulkan dalam satu akun, namanya apa? Short term investment. Dilaporkannya at fair value, ya. Selanjutnya, ya, penyajian atas
realized dan unrealized gain or loss ya. Jadi ya, realized ataupun unrealized gain or loss disajikannya di income statement ya. Di bagian mana ya? Di bagian di section ya, di section ini ya, other income and expense ya. Other income and expense ya, yang sudah kita pelajari ada bisa berupa interest revenue ya, dividend revenue ya. Kemudian juga ya, termasuk juga tadi ya, gain on sale of investment ya, tadi ini juga bagian dari other income and expense ya. Kemudian yang baru saja dipelajari adalah unrealized gain ya. Ada unrealized gain income ya, maksudnya unrealized gain yang dari trading securities. Kemudian ada loss on sale of investment ya. Juga nanti kalau ada loss ya berarti dia masuk ke sini juga ya, termasuk unrealized loss ya, juga dilaporkannya sebagai other expense ya. Dan pada umumnya kan dijadikan satu ya, other income and expense. Jadi mungkin mau expense ya digabungkan saja di bagian ini ya. Kemudian pada statement of financial position ya, kemudian perusahaan melaporkan ya, kalau melaporkan akumulatif other comprehensive income ya di equity ya, di bagian equity ya. Ini sudah dijelaskan tadi, diulang lagi nggak apa-apa ya. Ini adalah statement of financial position yang sebagian saja ya. Di bagian equity ada share capital, retained earning, dan yang baru kita pelajari hari ini adalah akumulatif other comprehensive income atau loss ya. Dalam hal ini kalau loss ya dituliskan loss ya. Nah, ini adalah ilustrasi ya yang lebih komprehensif ya untuk statement of financial position ya. Ini adalah perusahaan PACE ya. Nama laporannya statement of financial position ya per tanggal 31 Desember 2017. Ingat ya, kalau neraca atau balance sheet atau SOFP dia adalah per tanggal tertentu karena namanya adalah laporan posisi keuangan ya, tentunya posisi keuangan per tanggal berapa gitu ya. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi ya, kalau bukunya yang ini ya, buku financial accounting yang ini dia penulisan asetnya terbalik dengan yang versi Warren ya. Saya akan membahas menurut versi Warren ya, maka saya akan memulai dari yang paling atas di Warren adalah kas ya. Kalau di sini terbalik dari paling bawah ya. Kalau di Warren paling atas adalah current asset ya. Jadi saya menjelaskannya mengikuti versi Warren saja ya. Nanti kalian juga kalau latihan mengikuti Warren saja ya. Jadi paling atas tempatkanlah apa? Jadi current asset ada di sini ya. Current asset adalah paling atas ya. Paling atas, kemudian susunannya juga ini juga berkebalikan ini ya. Susunannya juga kalau Warren adalah pertama adalah kas, paling atas adalah apa? Cash. Paling atas cash, kemudian setelah cash adalah short term investment ya, at fair value ya. Kemudian ya, atau kadang-kadang ada yang menyajikan ya short term investment ya, cost-nya misalkan ini ya, misalkan ini 147.000 ini misalnya ya, misalnya cost-nya 140.000, kemudian kenaikannya 7.000 ya, fair value adjustment-nya 7.000, maka di sini dikasih keterangan ya, short term investment ya, cost 140.000, fair value adjustment 7.000, sehingga menjadi 147.000, boleh juga ya. Atau langsung add fair value 147.000 ya. Tidak mengapa ya. Kemudian selanjutnya adalah ya akun receivable ya. Akun receivable ya, penyajiannya ya total berapa dikurangi dengan less after allowance for doubtful account 4.000 ya. Sehingga menjadi berapa? 80.000. Dan inventory di sini diberi keterangan cara penilaiannya at FIFO ya, at FIFO dan at cost ya, at FIFO cost.
besar karena kan inventory itu dinilai sesuai dengan apa, lowest of cost or not net realizable value, ya. Yang mana yang lebih rendah antara cost atau net realizable value-nya. Di sini diinformasikan bahwa inventory ini 43.000 adalah at cost yang digunakan dengan asumsi FIFO. Kemudian ada yang insurance sekian, ya. Nah, saya akan fokus lagi ke investmentnya, ya. Investmentnya ini investment di sini adalah yang long term, ya. Kalau yang short term adalah bagian dari current asset yang ini, ya, short term investment. Ya. Kemudian kalau ada yang investasi yang lain-lain lagi, maka dia masuknya ke bagian investment, ya. Kalau ini adalah bagian current asset, ya. Kalau yang sekarang bagiannya adalah judul bagiannya investment, investasi, ya, atau investasi jangka panjang, ya, atau singkatnya investasi atau investment. Di dalam akun investment, di dalam bagian investment ini berupa apa? Investasi berupa apa? Perhatikan di sini yang pertama, investment in held for collection debt securities, ya. At yang dinilai at amortized cost, ya, 20.000. Kemudian yang kedua, ya, investment in share of less than 20% yang dimiliki oleh company at fair value, ya. Berarti yang kedua ini adalah kalau dia kepemilikannya, ya, kurang dari 20%, artinya investasinya dinilai menggunakan metode apa? Cost method, ya. Kemudian kalau cost method maka dan dia disajikan at fair value, ya. Berarti ini adalah kategori yang non trading, ya, non trading securities, ya. Non trading securities yang umurnya lebih dari atau akan dijual dalam waktu lewat dari setahun, ya, maka akan masuk di kategori ini, ya. Investment in share of less than 20% owned company, ya, investasi pada saham investasi pada saham perusahaan yang kepemilikannya kurang dari 20%. Disajikannya at fair value, ya. Kemudian, ya, jadi ini menambahkan informasi yang cost method, ya. Jadi kalau kita menggunakan metode cost, maka ya pada akhir tahun kita menyesuaikan nilai pasarnya, ya. Disesuaikan nilai pasarnya. Kemudian kategori investasi yang ketiga adalah investment in shares of yang kepemilikannya adalah 20-50%, ya, berarti dia adalah at equity, ya. Kalau at equity, investmentnya ya dinilai sesuai dengan saldo investment yang ada, ya. Ya, tadi kan kalau kita menggunakan metode equity, ya, nilai saldo investmentnya kan naik turun, ya. Kalau perusahaan anak melaporkan laba, maka investmentnya naik. Kalau dia membayar kalau rugi, investmentnya turun, ikut turun, ya. Kalau membayar dividen, investmentnya juga turun, ya. Baik, seperti itu, ya. Jadi untuk, ya, investasi jangka panjang, ya, ada 3 kemungkinan, ya. Yang pertama berupa, ya, obligasi yang dimiliki sampai jatuh tempo, ya. Yang kedua adalah, ya, investasi, ya, yang non trading. Ini adalah non trading yang akan dijual dalam waktu lewat dari setahun, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang investment yang kita menggunakan metode equity, ya, yang dinilai at equity. Kemudian untuk yang property, plant and equipment dan intangible asset ini kalian sudah pelajari sebelum UTS, ya, saya tidak bahas lagi. Kemudian untuk bagian equity-nya, ya, untuk equity-nya saya akan fokus ke yang baru saja. Yang dipelajari di bab ini adalah ada akun baru namanya accumulated other comprehensive income, yang dia menjadi bagian dari kelompok equity, ya. Yang lain-lain silakan dicek sendiri, ya. Ini juga kalau di buku ini, ya, penyajiannya terbalik dengan yang Warren, ya. Kalau Warren adalah pertama liability dulu,
liability dimulai dari current liability, ya, kemudian diikuti non current liability, baru paling bawah adalah equity. Ya. Nanti penyajian kalau kalian mengerjakan PR mengikuti yang sudah biasa saja, mengikuti yang warren saja, ya, urutannya. Nah, sampailah kita di akhir ya, di akhir dari pembahasan investment, yaitu pengenalan ya, pengenalan terkait dengan konsolidasi laporan keuangan. Ya. Konsolidasi laporan keuangan. Yang akan diperkenalkan adalah konsolidasi balance sheet atau konsolidasi statement of financial position. Jadi kalau ya grup PTA memiliki saham PTB 60% ya, maka PTA dengan PTB ini maka PTA harus membuat laporan konsolidasi gabungan antara PTA dengan PTB. Cara menggabungkannya dari bagaimana? Ya, berasal dari laporan keuangan masing-masing ya, laporan keuangan A, laporan keuangan B, nanti kita gabungkan, ya, kasnya ditambahkan, ya, asetnya ditambahkan, ya, utang akun receivable dijumlahkan. Itu peraturan pertama, panduannya pertama begitu, kita jumlah-jumlahkan saja. Kemudian ada panduan yang kedua, ya, apabila ada transaksi antara perusahaan yang terafiliasi itu, ya, yang dimiliki lebih dari 50% itu, kalau di antara A dengan B ada jual beli ya, atau ada transaksi lainnya, maka dinamakan transaksi intercompany, transaksi antar perusahaan yang satu grup ya, yang satu grup, namanya intercompany transaction. Kalau seperti itu ya, ibaratnya begini, ya, ibaratnya kan PTA memiliki saham PTB 60%, ya, sehingga PTA mengendalikan sepenuhnya operasionalnya PTB. Ya. Jadi B mau ngapain itu adalah terserah PTA yang memerintahkan. Nah ini kalau kita membuat laporan konsolidasi, ya, A dengan B yang tadinya adalah dipandang sebagai entitas yang berbeda, entitas hukum A, entitas hukum B, sekarang kita akan pandang sebagai secara ekonomi, maka dia adalah entitas ekonomi yang satu ya, seperti tadi ya, yang ada bagian Adidas dengan apa tadi ya, dengan salah satu anak perusahaannya ya. Secara entitas hukum mereka terpisah ya, si anak terpisah, si induk terpisah. Tetapi secara ekonomi ya, dari sudut pandang ekonomi, antara induk dengan anak adalah satu kesatuan, satu entitas ekonomi. Nah, maka ketika mau membuat laporan konsolidasi, maka kalau A menjual kepada B, ya seperti saya menjual kepada saya, gitu ya. Ya kan satu company ya. A menjual kepada B, ya. Seperti saya menjual kepada saya, ya. Jadi untuk ilustrasi ya, misalkan ya. Untuk memudahkan ilustrasinya, ya misalnya saya punya dua kantong ya, baju saya punya dua kantong ya, kantong kiri dan kantong kanan ya. Kemudian di kantong kiri saya ya ada uang, kemudian ada barang dagangan ya, di kantong kanan juga ada uang, ada barang-barang dagangannya. Nah, ya suatu saat ya saya memindahkan uang ya, dari PT kantong kanan bilang ya, kan saya beli dong halo kantong kiri, saya beli dong barang-barangmu ya, akan saya bayar. Berarti barang dari kantong kiri dipindah ke kantong kanan, uang dari kantong kanan pindah ke kantong kiri. Ya, itu ibaratnya begitu ya. Itu yang dinamakan intercompany transaction ya. Kalau ketika dia adalah membuat laporan keuangan masing-masing, ya silahkan dicatat ya. Di laporan keuangan masing-masing nggak masalah ya, tidak mengapa. Namun ketika kita mau membuat laporan gabungan yang dinamakan sebagai laporan konsolidasi, maka penjualan dari A kepada B sebagaimana uang dari kantong kiri saya pindah ke kantong kanan, barang dari kantong kanan pindah ke kantong kiri atau sebaliknya. Maka itu adalah sesuatu yang nggak ada artinya ya, tidak ada artinya ya bagi secara konsolidasian ya, A menjual kepada B menjual kepada A itu seperti nggak ada, bukan transaksi ya, maka harus dieliminasi. Itu adalah transaksi yang semu ya, transaksi sesama
sesama satu grup perusahaan. Kalau dilihat dari sudut pandang konsolidasian, itu adalah bukan transaksi yang sebenarnya. Penjualan yang sebenarnya kalau mereka si A menjual kepada orang luar, B menjual kepada orang luar, itu baru transaksi yang sebenarnya. Kalau yang antara A dengan B, antara anak dengan induk, maka dinamakan intercompany transaction dan harus dieliminasi, ya. Harus dihapuskan karena tidak berarti ya, seperti yang lebih mudah lagi ya. Seperti misalnya kantong kiri saya uangnya banyak banget, kantong kanan kosong ya. Maka ya daripada uangnya berat sebelah di kantong A, nah di kantong kiri, nanti saya jalannya miring ke kiri, maka saya pindahkanlah uang yang di kantong kiri setengah ke kantong kanan saya ya. Ya ibaratnya induk lagi banyak uang, anak nggak punya uang, maka induk pinjam kepada anak ya. Induk pinjam kepada anak itu secara konsolidasi ya itu nothing ya, itu bukan apa-apa ya. Seperti saya memindahkan uang dari kantong kiri ke kantong kanan ya, sama-sama masih uang saya juga ya. Yang utang adalah si kantong kiri utang kepada kantong kanan atau sebaliknya. Tetapi bagi saya secara ya konsolidasi ya itu sama saja, uang saya ya tetap saja ya, tidak berkurang ya. Maka dieliminasi ya, dihilangkan ya. Contohnya begini ilustrasinya ya. 1 Januari Powers membayar 150.000 pound sterling ya. Membayar apa sih? Membayar sahamnya Serto ya. Jadi Power membeli saham Serto 100% ya, semuanya dibeli oleh Power dengan harga 150.000. Kemudian Power mencatat investasinya at cost ya. Kemudian kombinasi total ya, maka ya kalau kita ya ya, maka perhatikan di sini ya. Kita mau membuat laporan keuangan gabungan antara Power dan Serto ya. Di Power tadi membeli sahamnya Serto, berarti nanti ada akun investment ya. Ketika membeli maka Power mencatatnya debit investment in Serto ya. In Serto ordinary shares. Sebesar berapa? Sebesar costnya 150.000 ya. Kemudian ya Serto kan punya apa? Punya saham ya. Serto sendiri di pembukuannya dia mencatat ada saham 100.000 ya, share capitalnya, kemudian RE-nya 50.000 ya. Berarti nilai equity Serto berapa? Nilai equity-nya ya 100 tambah 50 ya, 150 ya. Jadi ya Power membeli sahamnya Serto ya. Power membeli sahamnya Serto sehingga sekarang Power dengan Serto menjadi satu grup ya, Maka ini adalah salah satu contoh transaksi yang intercompany. Nah, kalau kita membuat laporan konsolidasian, maka kita memandang ya Power dan Serto itu adalah sebagai satu entitas ya, sebagai satu entitas. Maka ya, apakah kalau ini menjadi satu entitas, maka sekarang ya, maka ibaratnya saya membeli saham saya sendiri, kan begitu ya. Jadi saya membeli sekarang ya, kalau sekarang sudah menjadi satu entitas, maka pembelian saham oleh Power kepada Serto bisa dimaknai sebagai saya membeli saham saya sendiri, ya itu kan seperti main-mainan ya. Yang sifatnya main-mainan ya, itu kita hilangkan, dieliminasi ya. Sehingga ya saldo investment in S ya 150.000 harus kita eliminasi menjadi hilang nol ya. Ya. Kemudian sebaliknya yang di Serto ya, Serto kan dia di sini ada investasi ya, ada 100 ya, sahamnya Serto 100. Jadi ya sahamnya Power 300.000 tambah sahamnya
Serto 100.000, totalnya berapa? 150.000. Totalnya 400.000. Tetapi yang diakui berapa? Yang diakui adalah yang 300.000 saja, yang sahamnya Power. Ya. Yang 100.000 dieliminasi. Ya. Kenapa dieliminasi? Ya, sepasang dengan yang investment in S tadi. Jadi investment in S 150.000 ini dihilangkan, dieliminasi. Pasangannya adalah share investment 100.000 dan RE-nya Serto 50.000 ini juga dieliminasi. Ya. Sehingga saldo RE ya, RE-nya Power 175, Serto 50. Ya, kalau kita jumlahkan saja 225. Tapi kalau secara kombinasian maka yang ada adalah hanya saldonya siapa? Hanya saldo RE-nya si Power. Ya. Nah, nanti yang seperti ini adalah kalau utang piutang, misalnya Power punya account receivable 100.000. Kepada siapa dia yang utang? Siapa? Serto. Jadi Serto punya akun payable 100.000 misalkan ya. Misalnya ya, dia punya utang 100.000, di sini punya piutang 100.000. Maka ini juga dihapus ya. Yang 100.000 piutangnya Power dihapus, yang piutangnya Serto dihapus ya. Karena seperti saya pinjam kepada saya ya, itu dieliminasi. Ya, jadi ya ketika kita membuat laporan konsolidasian, maka ya kalau kita jumlahkan ya, kita kan tadi Power membeli saham Serto dengan harga 150. Maka di Power ada investment in Serto 150, di Serto ada equity berupa saham dan RE, capital dan return earning nilainya juga 150. Maka ini adalah yang dinamakan yang intercompany transaction ya. Maka ini harus dihapuskan ya. Kalau nggak dihapus maka menjadi double counting ya. Ya, ini adalah lebih jelas ya contoh bauxite konsolidasiannya ya. Nanti kalian belajarnya nanti ya di AKL ya, akuntansi keuangan lanjutan. Ini hanya supaya kalian punya gambaran saja ya. Di laporan neracanya Power ada ya, investment in Serto ya 150.000. Kemudian kalau membuat laporan atau kita mulai dari ini ya, yang mudah dulu ya. Jadi kalau kita membuat konsolidasian, kalau aset tetap ya Power berapa, Serto berapa, jumlahkan saja, totalnya 470.000 ya. Kalau kasnya ya atau current asetnya Power berapa, sekian, Serto sekian, langsung dijumlahkan ya. Karena dia dapatnya masing-masing ya. Tetapi kalau yang sifatnya intercompany transaction, maka ini yang harus dieliminasi ya. Investment in S, investment in saham Serto 150. Oke. Yang dibeli adalah apa? Yang dibeli adalah ini ya, adalah ya share capital Serto 100 dan RE-nya 50.000. Ini yang nilai yang dibeli oleh S ya. Angkanya kan sama kan ya. Ini yang kemudian dinamakan intercompany transaction ya. Jadi kalau kita membeli saham PT lain, yang kita beli adalah sebesar nilai sahamnya, share capitalnya berapa, dan juga nilai RE-nya, nilai return earning-nya. Sehingga kalau kita buat konsolidasian, investment-nya ya nanti dikredit ya, debit 150, dihapus, dikredit menjadi 0. Demikian juga yang share capitalnya ya, share capitalnya Serto, maka ini juga kita kredit 100, di debit 100.000 menjadi 0 ya. RE-nya juga dihapus, di debit menjadi 0 ya. Ya. Sehingga ya total nilai gabungannya adalah konsolidasinya total asetnya 600.000 ya. Kalau hanya dijumlahkan saja seolah-olah nilainya 525 tambah 225 berapa ya. Seolah-olah nilainya adalah 750.000.
Yang 750.000 ini adalah yang 150 adalah yang saya membeli kepada saya. Ini yang harus disesuaikan. Baik ya, sampai di sini saja ya penjelasannya untuk yang investment ya. Investment yang selebihnya ini silahkan kalau mau dibaca ya, ini tidak masuk ke tidak masuk ke RPS ya. Yang masuk sampai RPS sampai di sini saja. Silahkan kalian nanti lanjut dengan mengerjakan PR-nya ya. PR-nya sesuai dengan RPS saja ya, sesuai dengan RPS yang mana sih ya, kita cek ya. PR-nya adalah yang ada nggak RPS-nya ya, sebentar. RPS-nya adalah belum ada ya. Baik ya, untuk PR-nya nanti kalian kerjakan sesuai dengan RPS yang problem saja ya, yang exercise-nya nggak usah kayak ya, langsung fokus ke langsung fokus saja ke yang kasus ya, yang problem. Baik, demikian ya penjelasan mengenai investment ya, bagian yang kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.